Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ini kita akan belajar tentang akuntansi. Kembali lagi sama Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, coba satu orang pimpin doanya. Ketua kelasnya atau siapa yang mewakili pimpin doanya boleh? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu tanya dulu sama sekretarisnya ya, siapa hari ini yang tidak berhadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, oke, bagus ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, ke minggu kemarin kita udah belajar tentang jurnal umum, kita udah bahas tentang debit kredit, kita bahas tentang akun-akunnya, kemudian kita bahas pengertian dari jurnal umum, fungsi jurnal umum, gitu. Jadi kali ini, jadi kita udah dapat dasar-dasarnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar ke persamaan dasar akuntansi. Terkait modelnya akan sama seperti jurnal umum, nanti di akhir Ibu akan bagi kelompok, kemudian akan mengerjakan kuis. Nah, jadi Ibu tanya, semangat hari ini kita mau belajar? Enggak, Bu. Lapar, Bu. Udah siang. Harus semangat lah belajarnya kan. Kalau misalnya orang tua kita aja semangat untuk cari rezeki untuk kita, orang tua kita semangat bekerja, kenapa kita nggak semangat untuk belajar, semangat untuk membagikan orang tua kita, semangat berprestasi. Jadi harus dibangun semangatnya, harus di mindset ubah mindsetnya, bilang kalau aku semangat pagi ini, aku semangat mau belajar. Jadi kita masuk ke materi ya. Pertama yaitu persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu harus paham dulu dari pembelajaran ini apa ya Bu yang mau kita dapatin, apa ya Bu tujuannya. Nah, yang share screen boleh Nak ke slide selanjutnya. Ya, jadi dalam pembelajaran persamaan dasar akuntansi ini diharapkan siswa itu mampu menerapkan rumus-rumus dari persamaan dasar akuntansi, kemudian mampu menganalisis transaksi-transaksi soal dengan benar. Nah, kemudian juga setelah kita belajar persamaan dasar akuntansi ini, kita dituntut untuk mampu mengerjakan soal-soal transaksi dari persamaan dasar akuntansi dengan benar gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengertian persamaan dasar akuntansi. Jadi sebelum kita tahu lebih panjang terkait persamaan dasar akuntansi, kita pahami dulu sebenarnya persamaan dasar akuntansi itu apa. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi ini adalah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi sistem pencatatan akuntansi ini masih dasar. Setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua aspek. Nah, dua aspek itu apa aja, Bu? Lanjut. Dua aspek itu adalah pasifa dan aktiva. Nah, jadi kita rumus dulu. Di rumus itu adalah harta sama dengan utang tambah modal. Atau bisa kita ubah, utang sama dengan harta kurang modal. Atau bisa kita balik lagi, modal sama dengan harta dikurang utang. Nah, jadi harta termasuk ke bagian aktiva, kemudian utang dan modal termasuk ke bagian pasifa. Inilah tadi dua aspek yang disampaikan pada slide sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau enggak kita lanjut ke transaksi yang hadap. Ya, tadi ada yang mau ngomong? Enggak ya, Ibu lanjut ya. Jadi, transaksi berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama itu bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, kita beli kendaraan, bertambah di aktiva kita, kendaraan kan. Nah, kemudian di ekuitas kita, di modal kita bertambah, kendaraan itu sebagai penambahan modal. Nah, selanjutnya, bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Kita beli peralatan, masuk tambahan ke aktiva, ke kolom
peralatan. Tapi kita belinya secara kredit, secara utang. Jadi menambahlah kewajiban kita di bagian pasifa. Nah, selanjutnya berkurangnya aktiva diimbangi dengan ekuitas. Sama contohnya kita jual kendaraan kita. Nah, kita kan udah jual aktiva yang kita punya pada peralatan gitu kan, maka berkurang juga modal yang kita punya, berkurang juga ekuitas yang kita punya. Kemudian sama berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. Kemudian bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lain. Kemudian lanjut, nah kita sekarang ke contoh soal. Sebenarnya di papan tulis Ibu udah ada buat dari contoh soal jawabannya, tapi Ibu tutupin dulu ya, Ibu tutupin. Nah, coba dulu Mutia baca soal nomor 1 Mutia, tanggal 1. Pada tanggal 1 Februari, Tuan Faris menyetorkan uang sebesar 5 juta, peralatan 2.500.000 dan perlengkapan sebesar 1.200.000, Bu. Oke, terima kasih Mutia. Nah, ada yang mau jawab atau Mutia mau langsung jawab? Boleh, Bu. Ya, boleh. Silakan Mutia. Kas yaitu di aktiva bertambah 5 juta, Bu. Terus di aktiva bagian peralatan bertambah 2.500.000 dan aktiva juga di bagian perlengkapan 1.200.000. Kemudian di pasifanya modal, Bu. Modalnya bertambah jadi 8.700.000, Bu. Oke, benar sekali ya. Udah benar dari Mutia ya. Jadi kasnya bertambah, 5 jutanya masuk ke kas, kemudian 2.500.000-nya ke perlengkapan, kemudian ada peralatannya sebesar 1.200.000. Nah, ini merupakan bagian dari aktiva gitu. Jadi kemudian Bu, di pasifanya yang mana yang dimasukin? Masuk ke modal, keterangannya penambahan modal awal sebesar 8.700.000. Kemudian selanjutnya contoh soal tanggal 8 Februari, perusahaan membeli sebuah peralatan secara tunai dengan harga 2.750.000. Jadi mengurangi kas. Nah, mengurangi kas, Bu, karena kan pembeliannya secara tunai sebesar 2.750.000. Kemudian menambah di perlengkapan 2.750.000. Udah di modal masuk nggak masuk, merupakan keterangannya nanti pembelian perlengkapan gitu. Jadi di bagian sini, di bagian kasnya minus, di bagian perlengkapannya bertambah, kemudian di bagian modalnya bertambah. Nah, kemudian selanjutnya soal tanggal 20 Februari. Nah, coba ini, siapa yang mau baca soalnya? Cindy, Bu. Ada? Iya, boleh. Tanggal 20 kan, Bu? Iya, tanggal 20, Cindy. Tanggal 20 Februari, perusahaan menerima pendapatan sebesar 1.500.000, Bu. Ya, jurnal persamaan dasar akuntansinya ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Atau Cindy mau jawab sekalian? Boleh, Bu. Ya, boleh ya. Kasnya bertambah 1.500.000 dan modalnya bertambah 1.500.000, Bu. Ya, benar ya. Udah bagus, Mutia, Cindy udah pelan-pelan paham. Nah, untuk yang lainnya, nanti boleh dibantu ya, Mutia sama Cindy kawan-kawannya. Atau Ibu yakin juga sih yang lain ini udah bisa, cuma diwakilin sama Mutia sama Cindy ya, gitu. Jadi, jawabannya kasnya bertambah sebesar 1.500.000, kemudian bertambah juga di modal sebesar 1.500.000. Keterangannya apa, Bu? Keterangannya pendapatan. Nah, tapi sebelum Ibu lanjut, Ibu mau kasih tahu bahwa dari setiap transaksi ini akan dibuat saldo-saldonya gitu. Jadi misalnya udah ada transaksi pertama, kemudian ada transaksi kedua, ini di sini dibuat saldonya 5 juta, kasnya yang masuk, kemudian berkurang sebesar 2.500.000. Begitu juga dengan kolom perlengkapan, peralatan, utang, dan modal, dibuat tiap transaksi saldonya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Udah paham semua? Mana ini suaranya? Udah paham semua? Sudah, Ibu. Udah. Boleh lanjut slide-nya?
Oke, di sini ada analisis soalnya yang tadi dari contoh ini. Jadi kalau mau lebih mudah kita bisa udah tahu kan rumusnya udah tahu. Kemudian ada transaksi, kita bisa analisis dulu yang masuk ke kas ini sebagai penambah atau pengurang, perlengkapan juga, modal utangnya kita lihat sebagai penambah atau pengurang gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk mendapatkan jawaban dari transaksi soal yang ada. Lanjut. Nah, di sini jawabannya yang tadi sama yang kayak di papan tulis gitu, Ibu buat. Nah, jadi kemudian selanjutnya di sini ada kuis ya. Ada kuis, nanti sama yang kayak Ibu bilang akan Ibu bagi kelompoknya, nanti akan Ibu sampaikan ke ketua kelas. Nah, kuis ini akan menjadi tugas setiap kelompok untuk dikerjakan bersama ya gitu. Jadi boleh diskusi. Nanti waktunya Ibu kasih 1 minggu, nanti diserahkan ke ketua kelas gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, baik. Ibu minta tolong 1 orang kasih kesimpulan. Nah, ini sampai sini aja di stop. Boleh kita tutup aja presentingnya ya. Tutup. Sekarang Ibu mau minta 1 orang untuk kasih kesimpulan pada materi kita kali ini mengenai persamaan dasar akuntansi. Boleh? Ada yang mau? Saya, Bu. Oh, siapa tadi? Mutia, Bu. Mutia. Baik, Bu. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran kita hari ini mengenai persamaan dasar akuntansi adalah bahwasannya persamaan dasar ini adalah dasarnya seperti itu ketika kita udah dapat transaksi. Mungkin ketika sebelumnya mungkin ada yang juga udah belajar di jurnal umum seperti itu kan. Nah, tapi memang kalau bisa didasari dari persamaan dasar akuntansi ini terlebih dahulu. Jadi kita lebih paham mana yang termasuk aktiva, mana yang termasuk pasiva, dan ketika kita mau melihat nih balance-nya pas nggak nih aktiva sama pasifanya gitu sesuai rumus yang Ibu sampaikan tadi bahwa harta sama dengan utang tambah modal. Jadi bisa dilihat per transaksi seperti itu, Bu. Jadi lebih mudah juga. Itu, Bu, yang dapat saya simpulkan, saya kembalikan. Ya, baik sekali dari Mutia ya. Udah lengkap juga penjelasan dan kesimpulan kita pada materi persamaan dasar akuntansi. Beri dulu applause untuk kawan kita Mutia. Nah, jadi Ibu mengingatkan untuk minggu depan buka halaman 125. Nah, boleh ya dibaca bukunya halaman 125 untuk materi kita selanjutnya. Jadi, lebih mudah untuk kalian bisa mengerti terhadap materi yang akan Ibu bawakan minggu depan. Nah, baik ya. Sebelum Ibu tutup, kita doa dulu. Baiklah, kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu tutup materi kita pada hari ini mengenai persamaan dasar akuntansi. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa jaga kesehatan, semangat terus belajarnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.